Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, saya Igusti Ayu Yunita Dewi, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, BAT 3, tahun 2025, Kementerian Agama Republik Indonesia, pada LPTK, Institut Agama Hindu Empu Kuturan, Singaraja. Pada hari ini, 10 Oktober 2025, saya siap melaksanakan ujian kinerja praktik mengajar di SMP Negeri 3 Amlapura, kelas 8 dengan materi Asta Aiswarya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Oke, silakan duduk kembali. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semangat mengikuti pelajaran? Semangat. Oke, dijaga semangatnya ya sampai di akhir pembelajaran. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Oke? Oke. IKD OD Suci Sumita. Oke, hadir ya. Ikomang Agastia Wiguna. Iputu Febri Panglila Pratama Putra. Ya. Iwayan Agus Saputra. Iwayan Eka Restu Raditya. Ya. Iwayan Okta Adi Saputra. Iwayan Reza Aryesta. Ya. Iwayan Rizky Pradnyana. Kadek Kinara Kamala Kerani. Ya. Niketut Mia Rosianti. Nikomang Cantika Dewi. Nilo Seviani. Niputu Rateh Widya Ningsih. Niwayan Windy Artini. Kadek Yoga. Ketut Arianta Diatmika. Semua hadir ya pada pagi hari ini, luar biasa. Ya, kelas 8E hadir semua. Oke. Ada yang menguap ya di belakang? Ya, barangkali masih ngantuk atau kekenyangan ya habis sarapan pagi. Oke. Anak-anak, untuk mengembalikan fokus ya, kita akan lakukan relaksasi. Ya, silakan anak-anak tarik napasnya dalam-dalam dan keluarkan perlahan. Ibu pandu ya. Kita akan lakukan sebanyak 3 kali anak-anak ya. Oke, yang pertama silakan mulai tarik napasnya. Keluarkan perlahan. Oke. Sekali lagi. Keluarkan perlahan. Iya. Sekali lagi, tarik nafasnya, keluarkan perlahan. Oke, sudah siap menerima pembelajaran? Siap. Oke, sudah rileks ya. Baik, anak-anak sekalian, ya, pertemuan minggu lalu kita sudah melakukan asesmen formatif, ya. Kita sudah melakukan penilaian pada bab Wedangga. Oke. Nah, dari hasil asesmen kemarin tidak ada yang remedi nggih anak-anak nggih untuk kelas 8E. Luar biasa anak-anak kelas 8E nilainya semua rata-rata di atas 85. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Tidak ada yang remedi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi baru anak-anak. Ya, materi apa itu? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari, silakan lihat ke layar. Nggih.
ada gambar ilustrasi yang anak-anak harus lihat dan perhatikan. Oke, gambar apa itu anak-anak? Gunung berapi. Ya, benar sekali itu gunung berapi. Selanjutnya, gambar apa itu? Planet, tata surya, galaksi gitu ya. Betapa indahnya kalau dilihat planet-planet, tata surya, galaksi ya gitu ya, pemandangan alam semesta. Nah, anak-anak, muncul sekarang sebuah pertanyaan. Ya. Siapa yang melakukan kemahakuasaan ini? Siapa yang menciptakan kemahakuasaan ini? Ide Sang Hyang Widi Wase. Ya. Oke, Tuhan yang menciptakan kekuasaan ini. Lalu bagaimana Tuhan bisa melakukan semua ini? Nah, mungkin muncul di benak kalian, ya. Bagaimana ya? Bagaimana Tuhan bisa menciptakan alam semesta? Bagaimana Tuhan bisa menciptakan bukit, gunung, ya, fenomena alam yang terjadi gitu kan ya? Nah, pada materi ini kalian akan menemukan jawabannya. Oke, anak-anak? Karena kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang Asta Aiswarya. Berasal dari kata asta yang artinya? Asta artinya? 8. Aiswarya? Kemahakuasaan. Oke, artinya Asta Aiswarya adalah 8 sifat kemahakuasaan dari Ide Sang Hyang Widi Wase. Oke. Nah, kita akan belajar Asta Aiswarya ya. Setelah itu, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ibu harap kalian mampu untuk pertama, menjelaskan pengertian Asta Aiswarya dengan membaca dari berbagai sumber. Yang kedua, Ibu harap kalian mampu untuk menguraikan bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya anak-anak, ya. Oke. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, anak-anak, kita akan belajar secara mandiri, ya. Anak-anak akan mengeksplor sumber sendiri-sendiri, mencari referensi baik di buku paket, buku LKS, maupun di handphone. Semua bawa HP ya? Oke. Silakan anak-anak keluarkan buku catatannya, nggih. Secara individu kita dulu buat, nggih. Carilah pengertian Asta Aiswarya dan bagian-bagiannya berikut contoh yang relevan. Nggih. Ibu berikan waktu anak-anak untuk mencari pengertian dan bagian-bagiannya di berbagai sumber. Boleh di buku LKS, di buku paket, dan di Google Search, secara digital menggunakan handphone. Oke, Ibu berikan waktu kurang lebih sekitar 5 menit, cukup ya? Iya, silakan dirangkum, diringkas terkait tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian mampu menjelaskan pengertian Asta Aiswarya dengan membaca dari berbagai sumber. Yang kedua, mampu untuk menguraikan bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Silakan. Selanjutnya, kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil nih anak-anak nih. Nah, silakan duduk berdasarkan kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Oke, silakan mencari kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca baik-baik dan dijawab. Ya, diskusikan bersama anggota kelompoknya. Ya, di sana sudah ada beberapa pertanyaan ya anak-anak.
Ya, terkait tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kalian kan sudah Ibu perintahkan untuk merangkum dan mencari beberapa sumber terkait tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu pengertian dan bagian-bagiannya. Sekarang silakan kalian diskusikan jawaban kalian bersama anggota kelompoknya masing-masing, ya. Oke, setelah didiskusikan, silakan tuangkan di dalam lembar kerja peserta didik. Ya, di sana sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan dijawab. Nanti kita akan presentasikan. Ya. Oke, boleh menggunakan handphone mencari ini ya, mencari sumber-sumbernya. Di buku LKS juga boleh, di buku paket juga boleh. Waktunya sudah habis untuk diskusi anak-anak. Oke, selanjutnya silakan. Pertama, kita akan undi ya anak-anak menggunakan undian seperti kocokan arisan. Oke, bisa bantu Ibu Eka? Ya, nomor berapakah yang Eka ambil? Nomor berapakah? Kelompok mana yang akan maju? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, silakan kelompok 3. Om Swastiastu. Izin Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya hargai, izinkan untuk kami melakukan presentasi. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Ketut Diah Ayu Maharni dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Diko Cantika Dewi, nomor absen 23, kelas 8E. Kami di sini akan bacakan hasil diskusi kelompok dalam bentuk peta konsep atau infografis tentang pengertian Asta Aishwarya dan bagian-bagiannya. Yang pertama, jelaskan pengertian Asta Aishwarya secara umum. Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Asta yang berarti 8 dan kata Aishwarya yang berarti kemahakuasaan. Sehingga, baik, sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Oke, ditantang nih sama kelompok 3. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, silakan angkat tangannya. Ya, silakan kelompok 3 ditunjuk siapa yang akan bertanya. Oke, kelompok 2, silakan. Tadi sudah dijelaskan niaga kemauan siswa adalah sifat Tuhan yang dapat mengatasi segala hal. Berikan contoh bagaimana umat Hindu dapat mengambil inspirasi dari sifat ini untuk menghadapi tantangan hidup. Oke. Oke, silakan kelompok 3 berdiskusi dengan kelompoknya dulu terkait pertanyaannya Kinara ya. Bagaimana kita bisa mengambil inspirasi gitu ya untuk menjalani tantangan hidup di dalam salah satu bagian Asta Aishwarya, yaitu Yatra Kama Wasayitwa. Ya. Bagus ya pertanyaannya? Ya. Oke, silakan Reza. Yatra Kama Wasayitwa adalah sifat Tuhan yang dapat mengatasi segala hal dan menguasai segala keinginan. Ada kekuatan umat Hindu dapat mengambil inspirasi dari sifat itu untuk menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan optimisme. Bahwa sehebat apapun masalah yang dihadapi, ada kekuatan Tuhan yang maha mengatasi segalanya. Ini mendorong kita untuk tidak mudah menyerah, senantiasa berdoa, berusaha, dan percaya bahwa Tuhan memiliki jalan untuk mengatasi setiap kesulitan. Baik, itu jawabannya. Apa bisa diterima? Siap. Oke, sudah. Baik, sudah dijelaskan tadi ya. Nanti Ibu sekalian memberikan jawaban atau meluruskan lagi pertanyaan yang diberikan Kinara dan jawaban yang dijelaskan oleh Reza dan Agas. Oke. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Pak Ada katanya ingin bertanya lagi. Baik, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Maha utama atau raja dari segala
menentukan posisi tertinggi saja. Oke, bagaimana kelompok 3? Bu, maaf, kami tidak bisa menjawab. Oke, kelompok 3 melempar kembali kepada teman-teman, ya. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari si Silvi? Ya, silakan Yoga. Kelompok berapa itu? Kelompok? Sifat Kesetua Maha Utama atau Raja dari segala raja menunjukkan bahwa Sang Yang Dewasa adalah penguasa tertinggi alam semesta. Dalam konsep Trimurti Brahma, Wisnu, Siwa yang merupakan manifestasi Tuhan. Kesetua menyiratkan bahwa ketiga manifestasi ini tetap tunduk dan merupakan bagian dari kemahakuasaan Sang Yang Widiwasa yang tunggal dan maha utama. Kesetua menegaskan bahwa tidak ada dewa atau kekuatan lain yang melebihi kemahautamaan Sang Yang Widiwasa. Oke, isi tua ya menjabarkan bahwa kekuatan atau kemahakuasaan Tuhan itu mutlak, utama gitu ya. Jadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Yoga. Bagaimana? Silvi bisa diterima? Ya. Oke. Baik, terima kasih kelompok 4 karena telah membantu menjawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan para pesan. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Kita sudah melakukan diskusi kelompok ya. Juga sudah semua anggota kelompok presentasi. Gitu ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Luar biasa sekali ya, dengan mencari berbagai sumber ya, yaitu di buku paket, LKS, dan mencari di sumber digital menggunakan Google Search. Ya, anak-anak sudah mampu menjelaskan ya pengertian dan menjabarkan, menguraikan bagian-bagian dari Asta Aiswarya berikut dengan contoh yang sangat relevan. Oke, anak-anak ya. Oke, sepertinya tadi agak tegang ya. Ya, sekarang kita ice breaking sebentar ya. Kita akan lakukan tepuk huha. Tepuk huha. Ya, luar biasa sekali. Oke, anak-anak, perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan secara singkat terkait tentang pengertian Asta Aiswarya. Kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Asta Aiswarya. Asta Aiswarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata asta yang artinya 8 dan kata Aiswarya yang berarti kemahakuasaan. Asta Aiswarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Asta Aiswarya digambarkan sebagai kemahakuasaan Tuhan dalam wujud Padma Astadala atau teratai berdaun 8. Bagian-bagian Asta Aiswarya. 1. Anima, artinya maha kecil. 2. Lagima, artinya maha. Oke, sudah nggak anak-anak nggih? Tadi sudah dijelaskan di video terkait tentang Asta Aiswarya, di mana ada 8 sifat kemahakuasaan dari ide Sang Yang Widiwasa. Oke, yang pertama ada anima. Oke, anima artinya maha kecil, bahkan lebih kecil dari partikel atom. Lebih kecil dari sel. Ya, jadi Tuhan maha kecil. Ya, salah satu sifatnya. Yang kedua ada lagima. Lagima artinya maha ringan. Ya, bagaimana sifat kemahakuasaan dari ide Sang Yang Widiwasa lebih ringan dari kapas. Gitu ya, lebih ringan dari udara, ether. Gitu ya. Ibu akan melakukan refleksi kembali nih untuk materi ini terkait betapa agungnya kemahakuasaan dari ide Sang Yang Widiwasa. Nah, bagaimana
bagaimana pemahaman kalian tentang Asta Aiswarya itu bisa mengubah pandangan kalian tentang Tuhan dan alam semesta. Bagaimana? Oke, Okta silakan. Keberadaan Tuhan yang maha hadir dan maha kecil, namun juga maha besar, membuat alam semesta tidak lagi hanya sebagai benda mati, tapi sebagai manifestasi dari kemahakuasaannya yang dapat dirasakan. Oke, keberadaan Tuhan di mana maha ada, maha besar, tidak lagi menjadikan alam semesta ini berupa benda mati gitu ya, Okta? Bagaimana ada kehidupan di alam semesta terkait tentang kemahakuasaan dari ide Sang Hyang Widi Wase. Oke, itu menurut pandangannya Okta. Yang lainnya? Ya, Cynthia silakan. Dengan menyadari bahwa Tuhan menguasai dan mengatur alam semesta. Pemahaman ini membutuhkan kesadaran bahwa segala kejadian di alam semesta memiliki tujuan dan makna ilahi, serta bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan yang harus dihormati. Oke, bahwa manusia adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Gitu ya Cynthia ya. Itu menurut pandangannya Cynthia. Bagaimana pemahaman kita setelah belajar Asta Aiswarya? Oke, silakan tuliskan satu kalimat yang paling berkesan ya dari pembelajaran hari ini, anak-anak. Ya, silakan tuliskan satu kalimat yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini tentang Asta Aiswarya dan satu sifat Tuhan dari Asta Aiswarya yang paling membuat kalian kagum. Nah, silakan Guna. Tuhan memiliki sifat anima, halus atom, sulit dilihat mata manusia, dan mahima, maha besar melingkupi seluruh tempat, menunjukkan bahwa kebesarannya dapat terwujud dalam bentuk paling kecil maupun paling besar. Oke, kalau Guna kagum dengan sifat Tuhan yang bersifat anima dan mahima. Ya, anak-anak ya, salah satu kemahakuasaan dari ide Sang Hyang Widi Wase. Oke, luar biasa sekali pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya, sangat komunikatif gitu ya. Dari sekian peserta, Ibu rasa semua anak memperhatikan apa yang Ibu sampaikan di depan. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan kita hari ini? Tidak. Oke anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, akan kita akhiri. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Berdiri. Berdoa mulai. Beri salam. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nggih?